memasuki ibadah, kita mau bersatu hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada karena anugerah-Mu Tuhan hari ini. Ketika kami membuka mata di pagi hari, kami mengucap syukur untuk setiap langkah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan melakukan pujian dan penyembahan Tuhan dan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus membimbing kami Tuhan, membukakan pintu hati kami Tuhan untuk melangkah ke tempat ini. Kami percaya Engkau yang punya kuasa atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat satu pujian yang mengingatkan kita kebaikan Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita ikuti. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jemaat saja nyanyikan refren. Ingin mengenal-Mu Tuhan,
Tadi kita udah persembahan worship, kita sekarang mau melakukan pujian buat Tuhan. Jangan lelah ya. Jadi jangan lelah, dari tadi datang di sini udah baik tuh. Ya, amin, amin. Sebelum kita masuki firman, kita mau ambil sikap satu dulu, melakukan firman laguan pujian ya. Kita angkat di dalam hati kita renungkan setiap perkataan firman.
Yes Tuhan, jadikanlah kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami semua ada di sini, kami yakin bahwa tidak ada yang kebetulan Tuhan. Ada rencana-Mu yang besar atas kami semua di sini Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara hati-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja lewat hamba, kuasai hati, lidah, dan pikiran hamba, biar apa yang terucap itu adalah daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Salam.
Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ini kali pertama saya di sini. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Hans, juga teman-teman pengurus yang mengundang saya di sini ya. Bu Inge juga yang nggak bisa hadir. Tadi WA beliau katanya sampaikan salam untuk teman-teman jemaat di sini ya. Dan tadi saya ngelihat juga di sini ya, katanya ada effort lebih ya untuk datang ke sini ya. Luar biasa. Oke, nama saya Mala ya, Mala Komalasari. Kalau bisa kelihatan nama Komalasari, biasa saya udah standar ngomongnya. Itu saya orang apa, Bapak Ibu sekalian? Apa Chinese? Sunda ya? Ya, nama diulang-ulang itu Sunda ya. Mala Komalasari, Asep Surasep gitu ya. Apalagi ya, Endang Pusnendang gitu. Pokoknya itu Sunda, yang diulang-ulang itu Sunda ya. Jadi saya Sunda tapi saya angkat Boru. Jadi saya ada Borunya karena almarhum suami saya orang Batak, Silitonga. Jadi saya dapat Boru Pardede ya. Jadi saya malah Komalasari Pardede. Dan beda-beda tipis lah sama Bu Indri ya. Oke, pekerjaan saya tidak full time melayani, tapi saya full heart melayani ya. Jadi pekerjaan saya kurang lebih sama dengan Bapak Ibu yang di sini mungkin ya, saudara-saudara kita di marketplace. Dan tadi saya kembali kasih tahu bahwa tadi katanya di sini ada effort ya, jadi luar biasa. Biasanya di sana dekat. Jadi saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang di sini, yang ada di sini ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan ya. Angkat-angkatnya juga katanya ada effort, datang pun ada effort karena lebih jauh daripada yang sebelumnya. Kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan Tuhan kita yang dahsyat. Oke, saudara-saudara sekalian, hari ini, ya itu tadi nama saya ya. Hari ini saya ingin sharing tentang God's calling ya. God's calling, apa nih, panggilan Tuhan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara ready nggak sih dipanggil Tuhan? Ready nggak? Bapak Ibu sekalian percaya nggak? Kita ini dalam kehidupan kita ini kita pasti mengalami dua panggilan yang pasti Tuhan itu berikan kepada kita ya. Ya, itu saya ilustrasinya adalah HP ya. Ini saya judul ini tuh dari luar karena saya biasanya kalau telepon anak saya itu ABG ya, masih umur 12, 13 tahun. Jadi kadang kalau mamanya telepon itu diabaikan, dia cuek aja gitu, nggak tahu ya. Mungkin anak-anak Bapak Ibu di sini seperti itu enggak. Kadang-kadang dicuekin apa, kemudian saya calling gitu, dicuekin, diabaikan gitu kan. Terus kemudian saya melihat kita ini sebagai anak Tuhan dalam hidup kita ini pasti akan mengalami dua panggilan. Yang utama adalah panggilan untuk hidup kita, calling. Itu setiap orang itu pasti callingnya berbeda-beda. Panggilan Tuhan tuh berbeda-beda gitu loh. Ada yang merasa bahwa saya dipanggil sebagai apa sih gitu loh. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, panggilan yang pertama kita bisa abaikan loh Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Kita bisa abaikan. Karena apa? Karena udahlah nggak penting. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudara tiba-tiba ada yang telepon gitu ya, kita lihat nomor tidak dikenal, kita pasti akan reject, betul tidak? Saya reject lah, paling juga itu teman pinjam dulu 100 ya. Iya kan? Atau kita misalnya ada yang calling, kita merasa kita nggak ini, kita bisa reject. Panggilan pertama yang Tuhan mau atas diri kita ya, itu kita bisa reject loh dengan semua alasan ya. Saya tahu di sini muka-mukanya ya, muka ada deadline ya kan, muka waduh saya belum target saya belum tercapai gitu ya, muka pusing, muka wah segala macam lah ya, tagihan ya, habis gajian, isi kami, isi go, itu udah banyak sekali di kepala-kepala saya udah melihat tuh di atasnya, banyak sekali pergumulan yang kita ini ya. Nah panggilan mungkin panggilan Tuhan yang ajak, ayo kita ke persekutuan, aduh capek lah, pusing atau apa segala macam itu kita bisa reject. Tapi ada panggilan kedua loh, yang Bapak Ibu sekalian tuh pasti gak mungkin bisa reject. Tahu nggak apa? Itu dua panggilan yang pasti kita semua akan mengalami. Yang kedua panggilannya apa? Panggilan Bapak kita di surga. Kita nggak bisa reject itu. Karena apa? Ya mana bisa ya gitu ya. Saya boleh izin minum nggak? Panggilan yang kedua itu kita nggak bisa reject karena itu sudah kapanpun waktunya kita siap atau tidak siap, kita akan dipanggil oleh Bapa kita ke surga. Itu panggilan yang pasti tidak bisa kita reject gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu Tuhan memanggil kita,
itu kita bisa ada kemungkinan kalau kita misalnya HP-nya ngehang, bisa nggak sih connect dengan Tuhan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita lupa ngecas, bisa nggak Tuhan panggil kita? Enggak, HP kita juga mungkin mati ya. Pada saat kita terhubung, kita bisa menerima panggilan dari Tuhan. Oke, next, Pak Eli. Oke, ini adalah panggilan dari Tuhan ini, ibarat itu adalah perjalanan kita ya dengan Tuhan ya. Saat ini mungkin dari pikiran Bapak Ibu atau saudara sekalian, aduh saya mau dipanggil Tuhan, maksudnya yang pertama ya, untuk melayani, untuk apa, saya kayaknya belum siap deh. Kenapa? Karena kondisi saat ini saya sibuk, saya bekerja, nggak ada waktu ya, apalagi nyampe ke rumah juga yang ibu rumah tangga ya, udah langsung sibuk dengan anak gitu. Bapak Ibu lihat bahwa ternyata panggilan Tuhan itu kalau kita lihat ya, itu bisa dengan kondisi kita saat apa aja ya. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya nggak sih? Di Markus 1 ayat 16 sampai 17. Boleh ditampilkan. Saya nggak tulis soalnya. Oke. Nah, jadi ternyata pada saat dulu Tuhan memanggil murid-muridnya itu tidak dalam kondisi murid-muridnya itu siap, enggak. Mereka semua ada dalam pekerjaannya masing-masing ya. Kalau kita lihat tadi di gambarnya, itu Simon dengan Andreas itu sedang menjala ikan ya. Tuhan Yesus bilang di Markus 16:17 yang nanti ditayangkan. Maukah ikut aku gitu ya. Mereka lagi jala ikan, mereka tidak sedang duduk-duduk, mereka sedang melakukan pekerjaan. Sama dengan kita saat ini mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sedang melakukan pekerjaan. Nah, Tuhan menentuk kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan calling kita gitu untuk melakukan sesuatu yang besar yang sesuai dengan rencana Dia. Ya, itu kita tinggal memilih mau menanggapi atau tidak ya. Ternyata ada perbedaan Bapak Ibu, call dengan calling ya. Call itu katanya sesaat aja, sesaat ya kita bisa abaikan ya, kita reject atau apa. Kita ngangkat pun sebetulnya kita bisa abai loh. Mungkin bisa kita tuh mengangkat atau bisa menerima pada saat kita dipanggil Tuhan, kita mau, tapi kita tidak ada kelanjutannya gitu loh. Kita tidak tahu visi misi Tuhan atas kehidupan kita tuh apa gitu loh ya. Ini murid-murid Yesus nih, ketika Yesus berjalan menyusuri Galilea, yang melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi pada saat kita ikut panggilan Tuhan ya, ikutlah aku. Tuhan itu sebetulnya nggak perlu fanbase, bener nggak? Tuhan tuh perlunya tuh follower, tapi bukan follower di IG ya. Kalau follower di IG kan itu tadi cuma lihat-lihat gitu apa. Tuhan kita tuh perlu follower yang benar-benar setia gitu. Ikut aku pada saat kita menjawab panggilan Tuhan gitu loh. Pasti panggilan Tuhan untuk sesuatu yang lebih, untuk menjadi berkat, untuk membuat sukacita untuk sekitarnya gitu ya. Nah, yuk ikut aku, Tuhan bilang kayak begitu. Pada saat kita nyaut. Dan ternyata sesudah kita menyaut panggilan Tuhan atas kita, selanjutnya itu Bapak Ibu sekalian apa? Itu udah urusan Tuhan. Karena apa? Kamu akan kujadikan katanya penjala manusia. Jadi pada saat saudara-saudara Bapak Ibu sekalian siap ya, kalau anak sekolah minggu kan dengar ku panggil nama saya gitu ya, gitu kan. Ku jawab ya, saya nggak pernah sekolah minggu. Dulu saya di tempat sekolah yang lain ya, karena saya dari seberang. Jadi Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami sekolah minggu, bersyukurlah, berarti semua lagu itu tahu. Saya tuh banyak lagu yang nggak tahu, cuma saya lihat keren ya lagunya ya. Itu lagu dalam banget gitu. Tuhan memanggil kita, tapi yang jawab banyaknya anak kecil ya, yang berpikiran kalau kita makin banyak pengetahuan, makin banyak analisa, ada kemungkinan kita itu ngehang HP-nya gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan, selanjutnya itu Tuhan yang berencana, Tuhan yang menggenapi gitu ya, seperti itu. Seperti tadi yang penjala ikan itu. Oke, next boleh Pak Eli balik ke slide, maaf ya. Nah, jadi pada saat kita memenuhi panggilan dari Tuhan, itu kita ini prosesnya tuh luar biasa loh. Mungkin ada kadang-kala jatuh, kadang-kala kita merasa nggak sanggup, kadang-kala kita melewati lembah kekelaman. Ini cerita tentang Petrus ya. Dia itu kurang gimana gagal, dia adalah murid yang luar biasa ya. Simon yang akhirnya jadi Petrus namanya ya. Oh, dia karena keraguan-raguannya gitu ya, suruh
berjalan di atas air, langsung ada pede gitu. Kita juga sama dalam perjalanan iman kita. Oke Tuhan, aku ikut Engkau. Tapi nggak selalu semuanya tuh baik-baik saja loh. Ya, ada kadang jalan yang kita lalui itu gelap, ada kadang ada badai gitu. Waktu saya sekitar 15 tahun lalu kenal Tuhan ya kan, kenal Tuhan. Nanti ceritanya kalau saya diundang lagi karena akan panjang. Ya, kenal Tuhan, saya merasa bahwa oh ternyata ikut Tuhan itu nggak selalu baik-baik saja. Bahkan makin apa ya, makin dinamikanya kalau saham itu ya, makin naik turun. Di sini kan pasti ada orang sekuritas yang selalu mantau saham ya, naik turun. Wah kayaknya hidupnya tuh awalnya tenang gitu loh. Ikut Tuhan itu makin berwarna. Hidup kita naik turun gitu loh. Seolah-olah itu loh Tuhan kemana ya? Kadang kita ragu, kadang kita merasa sendiri gitu ya, seperti tadi itu ya. Terus akhirnya dia jatuh karena dia nggak percaya suruh jalan di atas air, ya dia nggak percaya. Tapi Tuhan walaupun kita jatuh ya, firman Tuhan ya, berapa kali kita terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak ya. Dia akan mengangkat kita, bahkan dia akan terus menyertai kita ya. Nah sampai akhirnya ya, ini cerita ini nih agak ini ceritanya akhirnya sampai karena layaknya panggilan dari Tuhan itu untuk diperjuangkan, akhirnya Petrus itu sampai disalibkan. Dalam arti dia merasa bahwa panggilan ini memang layak untuk diperjuangkan. Kita tidak usah seperti itu ya. Kita tak usah, tadi kan sampai pengurus aja bilang maaf ya, ini kita jalan agak jauhan gitu ya dari sebelah gitu loh. Saya tuh wow gitu kan, masa kini gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit kesaksian pelayanan saya tuh banyak kan di ini ya, pelayanan underground. Jadi pelayanan saya tuh banyaknya pelosok-pelosok, ke LP, penjara-penjara ya, ke pemulung-pemulung gitu ya. Jadi tiap hari Minggu itulah refreshing saya. Itu tadi saya bilang, saya nggak full time, tapi saya full heart. Jadi di situ tuh mereka datang itu udah luar biasa, karena mereka nggak ada HP gitu ya. Jadi mereka tuh untuk ibadah itu bener-bener ya, yang memang mau ibadah seperti Bapak Ibu sekalian di sini. Dan saya lihat muka-mukanya muka-muka pilihan Tuhan seperti itu. Untuk panggilan yang satu ya, panggilan kedua itu belum, masih jauh. Masih jauh Pak, ada yang mau panggilan kedua? Enggak ya, panggilan ke satu ya. Nah ini adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, pada saat mungkin kita dipanggil, kita merasa nggak layak, kita merasa Tuhan, saya kayaknya tidak bisa bicara di depan, tidak bisa khotbah. Apa yang bagus sih dengan hidup saya gitu kan? Kesaksian juga, maaf ya. Kesaksian juga saya nggak wow gitu ya. Bapak Ibu percaya, Tuhan itu pada saat memanggil kita, kondisi tadi itu ya, saya panggil ikut aku, Tuhan tuh udah siapkan. Karena apa? Karena ada tujuan yang luar biasa. Kita baca ayat dari Efesus 2 ayat 10. Karena ini kata kita buatan Allah. Buatan Allah, masterpiece Allah, diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Kebayang nggak sih Bapak Ibu sekalian? Manusia itu betapa spesialnya. Tidak tergantung posisi Bapak Ibu sekarang ini sebagai apa, tapi spesial. Saya tuh ibaratkan bahwa manusia ini ya seperti mahakarya luar biasa. Apa misalnya ya, lukisan yang luar biasa ya, mungkin apa patung yang luar biasa, yang sang maestro tuh benar-benar bentuk benar-benar. Dan kalau namanya mahakarya itu cuma satu, unik, cuma Bapak Ibu sekalian satu dari apa yang Tuhan ciptakan. Jadi pasti berharga dan harganya itu mahal dan diciptakan oleh Tuhan. Bahkan di Kejadian 2 ayat 7 disebutkan bahwa ya Tuhan bentuk hal-hal yang lain kan, Tuhan bilang, Tuhan berfirman, jadilah terang, Tuhan ini, jadilah ini ya. Tuhan cuma berkata, tapi khusus untuk manusia, Tuhan apa dong? Tuhan itu menciptakan kita dari debu tanah kan, dari debu. Dan Tuhan itu membuat kita itu ingin serupa dengan Dia, sehingga Dia Tuhan yang maha besar, yang maha perkasa. Dia mengambil dengan tangannya berkotor-kotor untuk menciptakan kita manusia. Saking kita spesialnya Bapak Ibu sekalian, sehingga Tuhan yang dahsyat, Dia menciptakan benar-benar sesuatu yang spesial kita. Karena apa? Karena Dia tahu bahwa selanjutnya Dia sudah siapkan suatu tujuan yang baik untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat ini sedang bekerja. Percaya Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Bapak Ibu sekalian ini
ini adalah semua untuk pelayanan untuk Tuhan, ya. Your work is your worship. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini pelayanan untuk Tuhan. Dan apapun juga pekerjaan kita, itulah yang kita lakukan semaksimalnya untuk Tuhan, ya. Oke, next. Kemudian juga, nah, kenapa sih kita akhirnya harus melayani gitu ya, harus memenuhi panggilan dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita mau? Karena kita tahu bahwa kalau calling misalnya ya, itu cuma sesaat. Kita kerja itu bisa resign, betul nggak? Kita kerja bisa resign ya. Kita kerja bisa retire ya, pensiun ya. Tapi kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, itu nggak bisa. Yang ada bukan pensiun, bukan retire, tapi di fire. Kita harus terus disemangati. Karena apa? Karena panggilan Tuhan itu seumur hidup gitu loh. Sampai apa? Sampai nanti Tuhan Yesus memanggil kita untuk yang kedua kali, seperti itu. Dan pada saat kita kerja ya, pada saat kita melakukan panggilan kita, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, kita adalah, bilangnya kan garam ya, terang ya. Kita harus melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Coba di Kolose-nya boleh disebut di ini, yang Kolose 3, mungkin di slide selanjutnya, sebelumnya, bukan sebelumnya, kayak kelewat ya. Maaf, kelewat tuh kayaknya. Sebelumnya, enggak ada ya. Oke, coba dibuka Kolose 3 ayat 23 sampai 24 ya. Jadi pada saat kita bekerja, kita memang harus excellent, Bapak Ibu sekalian. Tidak terbatas pekerjaan kita, apa kita lakukan benar-benar secara luar biasa. Mungkin ya, bos kita, di sini ada bos nggak sih? Bos kita mungkin ada sedikit tanda kutip ya, kejam, nggak ada bos yang kejam. Tidak menghargai pekerjaan kita, akhirnya kita tawar hati, kita merasa sedih, merasa apa yang kita perbuat itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi di sini disebutkan bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya segenap hati, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kebayang nggak sih kalau kita untuk melakukan untuk Tuhan ya? Tuhan itu berarti adalah Tuhan kita. Tuhan itu Tuhan kita. Dan upah kita itu apa? Upah kita itu surga, mahkota kehidupan. Dan pada saat kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan lengkapi loh. Bahkan pekerjaan kita ini sebenarnya berpadanan tadi ayatnya dengan apa? Dengan panggilan kita. Bapak Ibu, perjalanan hidup saya ya, saya cerita sedikit ya. Sebetulnya saya itu dulu tuh nggak kepikiran untuk kerja lagi. Jadi itu tadi waktu saya ikut Tuhan ya, ikut Tuhan tuh kan naik turun ya, kayak saham ya, naik turun. Waktu itu saya menikah dengan suami yang udah divonis leukemia. Jadi umurnya cuma 3 bulan lagi katanya gitu kan. Saya menikah dengan orang yang udah sakit dan tidak bisa punya anak juga katanya dokter kan kadang-kadang udah kayak Tuhan gitu ya. Nah kemudian itu adalah itu adalah sesuatu yang saya alami. Dan saya melihat ternyata sembuh nggak suami saya? Kan akhirnya dipanggil Tuhan ya. Akhirnya dipanggil Tuhan, tapi saya bisa punya anak yang tidak mungkin. Dibilang tidak mungkin punya anak, saya punya anak. Dan sepanjang perjalanan saya ternyata gitu ya, pada saat saya melakukan sesuatu, saya ikuti panggilan saya tahu panggilan itu pada saat akhirnya mengikut suami saya ya. Dia sakit, saya mengenal Tuhan lewat dia. Terus saya ternyata wah luar biasa, Tuhan dahsyat. Di situ akhirnya saya bekerja dan mengikuti panggilan Tuhan. Nah saya ini orang itu gatel. Jadi di mana aja saya tuh bersaksi loh. Di mana aja saya cerita. Saya orangnya tuh kayak gimana ya, diputar aja udah ngomong gitu. Jadi cerita ke sana, cerita di sini, ketemu orang saya cerita, di persekutuan doa saya cerita apa segala macam, hingga suatu saat ya, ini cerita sedikit aja. Suatu saat saya tuh karena harus urus suami apa segala macam, saya nggak kerja lagi. Saya memutuskan untuk nggak kerja. Karena apa? Karena saya pikir saya ngurus suami dan memang harus full gitu ya. Saya melepas pekerjaannya, tiba-tiba dan mau full time melayani loh. Saya mau full time melayani, suami saya juga karena memang melayani mau full time. Pada saat saya berhenti kerja, ternyata suami saya drop dan dia dipanggil Tuhan. Dan saya sudah tidak bekerja. Jadi saat itu
saya pikir memang karir saya udah nggak ada, saya udah nggak kerja lagi gitu. Tapi ternyata Tuhan dahsyat ya. Tuhan tuh bisa lewat banyak orang ya, banyak orang untuk bisa, kan belum tuntas. Berarti panggilan saya belum tuntas. Kenapa akhirnya saya dipanggil lagi sampai saat ini ya, di posisi saat ini gitu ya, dengan pekerjaan sekarang. Saya tahu itu bukan kuat dan hebat saya. Dan karena Tuhan tahu malah panggilanmu belum beres, Tuhan ambil lagi. Di tengah saya terpuruk gitu ya, Tuhan angkat, Tuhan kasih pekerjaan lagi, Tuhan membuka bahwa panggilan kita belum beres. Karena panggilan kita bisa di marketplace, panggilan kita bisa di mana aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini merasa mungkin ya kondisinya belum maksimal di pekerjaan atau dimanapun juga, tetaplah percaya bahwa kalau kita memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan tuh mau kita serupa dengan Dia. Tuhan tuh mau kita tuh menebar kebaikan, memberikan kekuatan, memberikan kabar baik dengan segala sesuatu ya, bahkan memberikan sukacita gitu, menjadi terang untuk sekitarnya. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bahkan bertanggung jawab dengan apa yang kita alami dalam hidup kita, ya kan? Kalau saya merasa bahwa ikut Tuhan tuh seperti ini, pada saat kita naik motor ya, perjalanan terjauh gitu ya, mungkin awalnya kita di depannya, suatu saat ya, karena kita udah ngeri gitu ya, melihat perjalanan yang udah jatuh bangun, mungkin curang, Tuhan itu ambil alih. Dia ada di depan kita. Akhirnya kita cukup merem gitu ya, cukup merem kita, udah deh Tuhan mau bawa kemana terserah gitu ya. Akhirnya Tuhan yang bawa kita gitu. Dan di switch semua yang ada di kita itu akhirnya menjadi tanggung jawab Tuhan. Karena tadi Tuhan mau kita menjadi terang ya, tadi boleh slide-nya di ini. Tuhan mau kita menjadi terang dan garam. Terang itu Bapak Ibu sekalian, di ayatnya ada, terang itu nggak mungkin ditaruh di Matius 5 ya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu menggarami sekitar, pada saat Bapak Ibu memenuhi panggilan Tuhan untuk bisa menjadi saksi, untuk memberitakan bahwa betapa dahsyatnya kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kan bersaksi tuh nggak usah yang gede-gede sebenarnya. Nggak usah, wah saya bersaksi kenapa? Saya tetangga saya doakan dari mati menjadi hidup lagi. Nggak usah kayak begitu gitu ya. Saya bisa membelah laut, nggak usah ya. Terkadang dalam kesakitan kita, terkadang dalam mungkin kondisi kita yang tidak baik-baik saja, kita bersaksi betapa baiknya Tuhan, itu udah luar biasa. Dan ingat, terang itu nggak mungkin ditaruh di bawah. Pada saat Bapak Ibu sekalian bersinar, saya melihat ayat ini benar-benar berlaku. Pada saat kita tetap menjalankan bagian kita, menabur tadi ya, jangan lelah, bekerja di ladang itu dengan berlelah mungkin ya, dengan air mata. Kita nggak ada duit juga ya, kita kadang teman kita nggak makan, kita juga nggak makan nih. Ya, kita sama-sama puasa nggak? Kita bagi dua misalnya, ya udah deh kita makannya yang ini, kita berbagi. Pada saat kita menjadi terang untuk sekitarnya, yakin dan percaya Tuhan akan angkat Bapak Ibu sekalian di atas. Firman-Nya tergenapi. Kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu bukan hanya masalah materi Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya masalah jabatan, tapi itu masalah bahwa seorang anak Tuhan akan ada pembeda. Orang yang ikut aku dengan orang yang tidak ikut aku, itu ada pembeda. Dan itu akan bisa dilihat loh dari muka-muka yang sukacita ya. Mukanya sukacita nggak sih hari ini? Sukacita ya. Itu bisa terlihat gitu ya. Oke, kemudian kita akan menjadi terang. Ya lanjut Pak Edi. Nah, jadi pada saat kita itu, mungkin kita suatu saat ya, kita ada pilihan nih gitu loh. Kita ada pilihan, kita sampai kerja sampai kapan sih? Sampai pensiun gitu ya. Ya kerja bisa sampai pensiun, tapi untuk panggilan Tuhan ya, di Wahyu 2 ayat 10, kita harus setia sampai mati. Karena aku akan mengkaruniakan kepadamu, itu adalah mahkota kehidupan. Jadi kalaupun kondisi saat ini kita mungkin masih belum baik-baik saja, kita masih banyak utang misalnya ya, kita masih banyak kewajiban-kewajiban, kita masih belum sesuai dengan apa yang kita impikan, tidak usah khawatir. Karena apa? Karena panggilan Tuhan itu, Tuhan akan selalu menjaga kita, asal kita ikut dengan Dia gitu ya. Aku jawab ya Tuhan gitu ya. Oke, next. Nah, Bapak
Bapak Ibu sekalian, tadi ibarat HP ya. Saya kan waktu di situ nggak banyak ya. Ibarat HP. HP itu bisa ngehang. Pada saat Tuhan panggil, kita bisa cancel. Udah, panggilan tidak terjawab. Maaf ya. Pada saat HP-nya rusak, kita tidak bisa. Pada saat kita lowbat, kita juga nggak bisa penuhi panggilan Tuhan. Tapi Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, Dia tuh tidak pernah jemu-jemu loh. Dia terus manggil kita, ya. Dia terus manggil kita. Mungkin kalau saya pikir saya mamanya anakku ya, kadang kalau manggil, kan kita khawatir juga ya. Kok nggak dijawab-jawab? Saya panggil lagi, saya DM, saya ke IG-nya, saya berusaha terus untuk bisa orang yang kita cintai itu nyambut. Tuhan itu Allah yang dahsyat tuh. Dia tuh mau kita semua tuh memenuhi panggilan Dia. Kenapa? Karena Dia sudah menyediakan pekerjaan baik yang sudah Dia lakukan untuk kita sebelumnya. Bahkan pada saat kita di dalam kandungan, Dia sudah melakukan itu, sudah lakukan perbuatan baik itu. Nah, kalau HP kita tidak bisa dicas, tidak terus koneksi dengan sumbernya, tidak kita coba masukin arus, kita tidak akan bisa memenuhi Tuhan. Sama di ayat ini ya, di ayat Wahyu 3:20. Lihat, Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan makan bersamanya, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Kita bayangkan Tuhan kita semesta alam, pencipta kita yang membuat kita dari tangan Dia, ya dari debu. Dia datang, Dia Tuhan yang datang, bukan kita yang datang. Dia ada di balik pintu kita, Dia ketok-ketok gitu ya. Malah tok-tok-tok gitu. Cipang tok-tok-tok gitu ya. Tapi Dia tidak mendobrak loh. Tuhan kita tuh Tuhan yang sabar. Dia tidak mendobrak. Dia bisa kan mendobrak, lu gak bukain gue gitu ya. Dobrak, enggak. Tuhan menunggu di belakang pintu. Dan Dia memanggil juga, tuh kan, memanggilkan. Dan kalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti Dia manggil nama kita. Punten, sampurasun gitu ya. Ya kan? Dia manggil-manggil, ada orang di dalam. Nah, kita mendengar gak gitu kan? Nah, pada saat itu kalau kita tidak mendengar, ya berarti kita abaikan panggilan Tuhan. Tapi kalau kita mendengar, akhirnya Tuhan bilang Dia akan makan bersama kita. Kita akan bersekutu, kita akan mengikuti panggilan Dia, kita akan jadi followernya Dia. Ya, sampai kita menutup mata. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ini lagu yang memang satu komitmen kita ya, bahwa Tuhan ini aku mungkin seseorang yang saat ini tidak ada apa-apanya, tapi aku mau ikut panggilan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Oh, jadikan kami di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Takkanlah Tuhan beri kemuliaan-Mu, yes Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai
Tuhan melalui pendeta Ibu Malko Malasari. Kiranya Tuhan, apa yang beliau telah sampaikan kepada kami Tuhan, menjadi perenungan bagi kami Tuhan, menjadi refleksi dan respon buat hati kami Tuhan, ketika kami mengalami panggilan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan masing-masing Tuhan, menggenapi Tuhan respon di diri kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan di tempat pekerjaan kami Tuhan, kiranya bisa menjadi terang dan garam dan terang Tuhan bagi sekeliling kami. Tidak jemu-jemu kami menebar kebaikan, buat kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau berkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Malko Malasari beserta keluarga dan tim pelayanan. Kau pakai lagi dia lebih Tuhan untuk semakin Tuhan menjadi berkat dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan beberapa pengumuman. Ada perayaan Ekaristi Jumat pertama dipimpin oleh hambanya Romo RP Antonius Viko SCJ. Akan kembali lagi ke tempat semula di gedung Ainus Tower lantai 3 di minggu depan ya. Selanjutnya 10 Oktober juga ada persekutuan doa kembali dengan Pastor Yusak Dani Dubu. Kita kembali lagi ya teman-teman ke gedung Ainus Tower. Ditunggu kedatangannya. Selanjutnya tentang laporan kas, saldonya tersedia. Jika ada yang berkerinduan membantu, bisa dapat menghubungi nomor yang tertera. Kebetulan saya sendiri. Doa Senin tetap diadakan, mari berkumpul di gedung ini di IHOP Tower lantai 4 di tanggal 29 September jam 6 sore. Ditunggu teman-teman yang berkerinduan untuk berdoa bersama. Biasanya Bang Hans. Selanjutnya ada QR form doa, nggak jemu-jemu kita memberikan form ini jika ada yang berkenan untuk didoakan secara khusus, bisa menuliskan nama jika diperbolehkan ya, bisa juga no name, diisi dengan pokok doa yang ingin didoakan. Selanjutnya kembali kami mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mungkin ada yang mukanya baru-baru nih untuk bisa join di Singer. Itu ada PIC-nya Cindy di belakang, Kak Cindy, Asher, ada Maria di belakang juga, dan multimedia Pak Eli. Kami masih butuh ya, walaupun setiap minggu terlihatnya kami lagi, mungkin jemaat yang lain bersedia. Terima kasih. Sosial media, jangan lupa di follow. Tadi kita katanya mau jadi follower Tuhan Yesus, tapi ini follower di dunia sosmed, boleh juga kita ikutin membagi berkat. Iya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa untuk memberikan persembahan. Bapa di dalam nama surga, Kau mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami sebentar akan memberikan persembahan kami yang Tuhan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum memberi, Kau yang memberikan berkat berkali-kali ganda. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berdoa. Amin.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Malako Molasari yang sudah melayani di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Segala puji dan syukur dan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk buat segala kebaikan kemurahan Tuhan, kasih-Mu, rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya Tuhan, yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk setiap aktivitas kami yang sudah kami kerjakan, di mana Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerjakan segala aktivitas kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih juga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama untuk berkumpul, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kami, dan Kau ditinggikan, dipermuliakan Bapa di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari Bapa yang baik. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Malako Molasari Bapa yang baik, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali akan panggilan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan telah memanggil kami, di mana Tuhan telah memanggil kami dari tempat yang gelap kepada terang yang sungguh ajaib, itu Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan setiap kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh merespon panggilan itu dengan benar Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan panggilan-Mu dengan benar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan Kau jadikan kami menjadi terang, menjadi garam di mana kami berada, baik ketika kami di tempat kami bekerja, di keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan di lingkungan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat Bapa. Dan Tuhan, biarlah jadikan kami Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi suratan-suratan yang terbuka, yang boleh dilihat oleh banyak orang Tuhan, sehingga boleh mereka melihat ada Kristus hidup dalam setiap kehidupan kami Bapa, dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau semakin tambahkan hikmat baginya Bapa, dan berkati dalam pelayanannya dimanapun mulai melayani, baik di gereja maupun di luar gereja, dimanapun hamba-Mu Tuhan utus Tuhan, biarlah kiranya pelayanannya menjadi pelayanan yang berdampak, dan setiap pelayanannya Tuhan biarlah kiranya disertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, berkati Bapa, dan segala aktivitasnya Tuhan, Engkau senantiasa membela dan menolong Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, jikalau ada Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, kami berdoa, kami mohon biarlah kiranya Tuhan campur tangan Bapa, biarlah oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya beban berat Tuhan berikan kelegaan Bapa yang baik, yang sedang berduka Tuhan Kau memberikan sukacita, penghiburan bagi mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong kami dalam segala pergumulan-pergumulan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat MNC Group dan semua unit-unit yang ada di bawahnya. Kiranya Tuhan Kau berkati perusahaan di mana tempat kami bekerja, dalam perusahaan MNC Group ini Tuhan boleh bangkit, boleh semakin bertumbuh Tuhan Yesus, dan punya hasil pencapaian yang maksimal Tuhan di setiap unit-unitnya Bapa yang baik. Tuhan tolong setiap para karyawan-karyawan yang bekerja, dari mulai pemimpin-pemimpin kami, BOD, para manajer, para supervisor, para pimpinan-pimpinan semuanya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan menolong Bapa, bahkan semua karyawan-karyawan yang bekerja Bapa yang baik, Tuhan tolong, Tuhan beri
berikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa yang baik untuk kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kami dengan benar, dan kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami seperti kami melakukannya untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Bapak Harita Nusubio, Tuhan berkati di mana Tuhan pada saat ini hamba-Mu sedang ulang tahun. Biar kiranya Tuhan di saat ini Tuhan semakin tambahkan baginya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, dan biarlah hidupnya Tuhan dipenuhi sukacita, damai sejahtera oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan hidupnya Bapa yang baik, dan kiranya Tuhan Kamu menolong, memberkati dan memberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati juga Ibu Liliana dan juga anak-anak mereka Tuhan, menantu dan juga cucu-cucunya, semua keluarga besarnya Tuhan Kau berkati Bapa dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat persekutuan doa MNC Center ini Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah persekutuan doa ini Tuhan boleh semakin bertumbuh Bapa. Tuhan Kau jadikan persekutuan doa ini Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah perusahaan kami ini Bapa yang baik, dan PD MNC ini boleh menjadi PD yang berdampak Tuhan, dan kiranya boleh lewat PD ini Tuhan Yesus boleh menjangkau banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap para pengurus-pengurus di setiap kepengurusan ini Bapa yang baik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati, berikan kami kesehatan, kami boleh bersama-sama bergandeng tangan Tuhan Yesus untuk kami boleh melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa dalam nama Yesus. Terkhusus yang melayani pada siang hari ini Tuhan, para WL singer, pemain musik, kolektor multimedia, asar, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati Bapa yang baik, dan kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, setiap daerah-daerah, kota, bahkan daerah-daerah Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau tolong bangsa kami ini Tuhan Yesus, supaya bangsa kami ini boleh bangkit Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Perekonomian bangsa kami boleh bangkit, dan keamanan boleh terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami, bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Ada shalom atas bangsa kami, atas Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, dan semua para pejabat-pejabat yang ada di bangsa kami sampai tingkat RT RW, baik juga legislatif, yudikatif Tuhan Yesus, dan semua pejabat eksekutif. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka hikmat, roh takut akan Tuhan, untuk boleh mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan pulang, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus. Teruskanlah Tuhan kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan, dan kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami bersyukur untuk doa berkat kepada Ibu Pendeta. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dia memeluk engkau. Dia selalu berdiri di pintu, mengetuk untuk engkau memenuhi panggilannya. Gembiralah kepada aktivitas masing-masing. Kasih karunia Tuhan, persekutuannya yang kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.